nggak jelas. Karena kau sakit Agus. Karena kau sakit ya. Selama ini Agus sakit. Yang bilang kau nggak sakit siapa? Kalau kau nggak sakit nggak disumbang Gus. Ya, nggak disumbang. Mengencam kau. Ih, pinter kali si Agus nih membuat drama ya. Semua orang mengencam kau, sibuk kesana kemari Agus. Bukan ngurusin mata kau operasi. Sibuk kau kesana kemari. Gotong-gotong bantal. Sekarang kau bilang kau dikecam sama seluruh dunia. Kena kelakuan kau Gus. Ya. Buat orang emosi, buat orang marah. Agus sakit. Agus. Mana sih ini bunda? Sakit. Yang bilang kok nggak sakit siapa? Makanya berubah. Udah dapat teguran tapi nggak berubah. Ini si Agus ini udah dapat teguran tapi kecewa. Udah tinggal di ujung bayangin. Kecewa. Dia aja mengecewakan donasi. Dia pun mengecewain Mbak Novi. Hah? Kau mengecewakan Mbak Novi, nggak tahu kok. Kau udah mengecewakan Mbak Novi yang baik sama kau. Hah? Kau udah mengecewakan Mbak Novi yang baik sama kau. Udah mengecewakan selama ini Mbak Novi sudah mencari donasi untuk kau. Tapi kau mengecewakan orang yang baik. Kok kau pula kecewa? Atau kau kecewa? Kau sudah bikin kecewa Kak Novi dan bersama. Kau udah membuat kecewa Tete Novi bersama donasi yang lain. Gak malu kau ditolong. Alah muak aku nengok si Agus ini ah. Pada hari Kamis, gagal dapat donasi 7 turunan dari Teh Novi, Agus Salim ganti minta Aji penyiram air keras nafkahi hidupnya. Aksi walkout Pratiwi Novianti kok bisa pula kayak gitu modelnya? dalam agenda media. 7 keturunan. Gagal dapat donasi 7 turunan dari Teh Novi, Agus Salim ganti minta Aji penyiram air keras nafkahi hidupnya. Aksi walkout Pratiwi Novianti alias Teh Novi dalam agenda mediasi perdamaian dengan Agus Salim tak henti menjadi buah bibir. Apalagi karena setelahnya Denny Sumargo membocorkan isi klausul kesepakatan damai yang dinilai memberatkan salah satu pihak. Bagaimana tidak? Klausul tersebut membuat pihak Teh Novi harus terus memberikan donasi untuk pengobatan Agus yang disiram air keras hingga kedua belah pihak. Enak betul kau suruh donasi menyumbang memberikan tanggung hidup kau 7 keturunan. Dasar pengemis. Waris atau penerima hak masing-masing. Begitulah kutipan. Enak betul. Dilihat pada Kamis 28 November 2020. Enak betul minta 7 keturunan. Keras nafkahi hidupnya. Aksi walkout Pratiwi Novianti alias Teh Novi. Ngeri kali kau Gus. Minta 7 keturunan. Rokok bun. Gak apa-apa rokoknya bunda lewatin. Minta 7 keturunan dibiayain. Hebat kali kau Gus. Emangnya uang donasi uang kau. Orang juga mikirin anaknya, mikirin keluarganya. Emang cuman kau aja yang sengsara hidupnya. Makin kesini makin parah si Agus ini ya. Makin macam-macam. Gagal dapat donasi 7 turunan dari Teh Novi. Agus Salim ganti minta Aji nyiram air. Bunda sama Agus aja mau. Mama kau aja suruh sama Agus. Kok suruh pula aku sama si Agus? Tinggal di mana si Agus ini? Kok aku gerem nengok berita dia ini ya? Mediasi perdamaian dengan
Sumpah nyesel banget gue udah. Karena kalau memang pengacara itu hatinya tulus, ini masalah kecil kok kan. Jangan-jangan ada dugaan, ya sekali lagi ya, ada dugaan pengacara yang di belakang Agus ini ingin mendapatkan bagian kan dompleng-dompleng kasus untuk menaikkan pamor. Aduh, itu berarti pengacaranya kurang kerjaan. Nganggur. Jadi kalau saya sebagai praktisi hukum melihat kasus donasi ini nggak perlu sampai memakan waktu berbulan-bulan. Si Agusnya nggak mau operasi karena matanya nggak terlalu Satu parah. kali, Dia mau pakai duit itu satu buat kali nggak genah. kesadaran dari masing-masing para pihak, baik itu Mau buat pihaknya, bangun rumah, mau beliin baik itu handphone pihaknya istrinya, Agus, ya nggak mau dijemput naik mobil, mau dijemput naik mobil berkali-kali. ini kan yang awal Kalau bisa naik pesawat, hanya pihak Novi naik kapal dengan jet. Agus. Ya, Cuman kan kalau bisa naik kapal jet. Kalau bisa naik kapal jet. karena ada donasi yang tahu dana yang sudah dikasih ke Agus tanda kutip disalahgunakan, sehingga pihak donasi ingin transparan penggunaan Ya uang. iya dong, transparan dong. Uang itu larinya kemana? Dipakai untuk apa? Bukan dipakai macam-macam. Untuk bayar si Wawa segala macam 98 juta entah apa-apa. Nanti dulu dong, Agusnya dulu dipentingin. Udah dipotong roti duluan. Bun, beras tagi longsor. Masa sih? Di mana? Jemput Agus, Bun. Kau lah jemput. Pakai sadu. Bun, mirip di mana? Di mana? Beras tagi longsor. Di bagian yang mana beras tagi longsor? Daerah Sidabuk, Bun. Oh ya. Oh ya? Itu awalan. Nah, seharusnya ini masalah nggak usah Merembet-rembet. masuk ke ranah pidana saling Bener. lapor, Bener. saling hujat menghujat. Bener. Sebenarnya masalah ini nggak perlu sampai ke pelapor. Yang itu yang si gondrong itu yang sibuk. Dia yang bikin huru hara. Dia yang bikin suasana jadi ricuh. Emang doyan bikin suasana ricuh. Dibuatnya si Agus kesana, dibuatnya si suasana jadi repot. Iya, biar dikenal. Iya, benar katanya ini. Siapa ini bapak ini aja? Suruh aja dia mendampingin si Nopi. Dugaan rasis ya kemarin itu ya, melebar ke podcastnya Denny Sumargo. Nah, ini yang kita sangat sayangkan. Sebenarnya untuk menentukan dana ini bagaimana, dalam penguasaan siapa, Mana Medan, beras tagi mana longsor? apa? Mana beras tagi longsor? Beras tagi. Longsor. Mana? Daerah mana? Daerah mana ini? Ya gimana nggak? Kadang-kadang bisa musibah itu datang dari orang, dari manusianya juga yang mengundang. Ya kan di Medan kan banyak orang pakai pakai barang-barang apa istilah katanya norcor biar nggak apa gitu. Iya kan? Nyolong pagar orang lah. Satu yang berbuat semua kena getahnya.
Medan banjir bun. Agus sedih banget bun. Biarlah sedih. Dia udah gak sedih lagi sekarang. Dia sekarang sakit. Agus sakit banget. Uang donasi gak dapet. Agus sakit banget. Uang donasi gak dapet. Bukan karena sakit matanya lagi. Sakit hatinya. Uang donasi gak dapet. Apa tentang apa? Sakit mental pun si Agus. Ya iya. Alah mentalnya memang udah sakit. Bun makan apa hari ini? Gak tahu lah, nanti bunda cari di kulkas ya. Bun, apa? Banjir Medan bun. Udah tahu aku banjir. Terus mau diapain? Gak semua Medan banjir. Gak semua Medan banjir. Agus mau ke Singapura bun. Biarlah ke Singapura. Kan masih bikin paspor. Nunggu proses bikin paspor dulu. Kita tunggu aja bener atau enggak. Kalau mau niat ke Singapura atau ke Malaysia dari kemarin-kemarin harusnya udah buat paspor. Masa paspor baru dibuat? Sibuk sih kesana kemari. Terus kalau mau bikin paspor ntar matanya kayak mana? Kan harus ambil foto. Pakai perban. Bunda gak gabung Agus lagi. Males aku. Agus mau ke rumah bunda ngapain? Minta diurusin. Suruh aja bininya itu. Kan udah dapat handphone. Berapa bininya? Bininya bisa beli handphone. Handphone harga berapa itu? Mana sih bininya bisa beli handphone ya? Ada aja. Mana? Kita cari ya. Bising kali ah. Berita terkini datang dari Agus Salim, seorang korban penyiraman air keras yang tengah terlibat perselisihan dengan YouTuber Pratiwi Novianti.
Perselisihan ini berawal dari aksi donasi yang diadakan oleh Novi untuk membantu Agus yang menderita luka berat akibat penyiraman air keras. Namun, alih-alih berterima kasih, Agus justru menganggap Novi sebagai sosok yang terlalu mencampuri urusan pribadinya. Agus menyampaikan pandangan. Mencampur pribadinya kalau nggak kenal. Terus Agus nih kadang-kadang lucu ya. Nyinyir mulutnya. Nyinyir mulut si Agus ini. Nyinyir bener. Tenopi mencampur urusan pribadinya. Ya harus kalau nggak ada ngurusin pribadi kamu, kayak mana kau? Dia kan udah cari uang donasi untuk kau. Mengarang-arang kau Gus. Ah muak aku nengok kau, pergilah. Agus sedih banget. Sabar Bun. Bun. Agus mau jemput bunda. Kemana? Bukan jemput bunda kemana? Ke Nepal. Buat ini saya juga mau klarifikasi buat netizen semua yang bilang Agus atau si itu beli HP itu nggak benar ya. Itu HP dia beli jauh sebelum Agus kena musibah. Emas itu pun yang dibeli itu jauh sebelum Agus kena musibah, itu emas kawin. Saya kemarin udah sama Mas Abraham ya dari RTP atau SMP, kita udah jelasin itu emas murni bukan dari hasil donasi. Tolong berpikir yang positif aja ya. Kasihan Mas Agusnya kalau harus dilihat, dia juga mentalnya lagi kena. Mohon buat teman-teman ya yang masih berbaik hati. Tapi ditunggu katanya Bu, itu untuk berobat, ditunggu untuk mau datang ke dokter segala macam, tetap mau berobat? Kita kemarin berobat sempat ke JIC dan kalau di JIC itu memang dokter udah bilang memang udah nggak bisa. Andai pun bisa kecil 10%. Nah Mbak Novi dan Mas Geri pun itu tahu karena dia pada saat keterangan dari dokter itu. Tapi bisa nengok duit. Hah? Kau bilang nggak bisa, kemungkinan kecil 10%. Tapi bisa nengok duit. Kok bisa nengok duit? Katanya nggak bisa lihat lagi 10% kemungkinan 10%. Tapi bisa nengok duit. Hah? Bisa nengok duit, uang 50 ribu, segala macam. Katanya nggak bisa nengok. Kecil kemungkinan 10% katanya. Kecil kali lah itu. Tapi kok bisa nengok duit? Teriak-teriak dapat mujizat. Ah beda-beda nih. Ini si Uwak sama si Agus sama juga ini. Pembohong. Nah buat ini saya juga mau klarifikasi buat netizen semua. Ya jual handphone kau itu. Hah? Kalau jauh-jauh hari kalau jauh-jauh si Agus udah punya bininya udah punya handphone yang harganya mahal. Ya udah gadekan aja ke pajak gade. Untuk berobat. Kan dapat uang donasi dari si Nopi 30 juta. Gadekan handphone itu. Berapa lakunya? 15 juta. Dapat 35 juta. Dapat 45 juta. Udah. Pergi kau ke sana ke dokter operasi mata. Banyak tingkah. Yang bilang Agus atau si itu beli HP itu nggak benar ya. Itu HP dia beli jauh sebelum kena air keras. Ya udah gadekan, jangan dipertahankan handphone itu. Lalap. Bincangan publik. Handphone Elmi dinilai golongan mewah di tengah polemik donasi pengobatan Agus Salim. Harga handphone Elmi istri Agus Salim ditaksir mencapai puluhan juta. Elmi memang ikut terseret dalam polemik donasi pengobatan korban penyiraman air keras, Agus Salim. Kenapa? Sabar ya, Gus.
setiba ujuk-ujuk ganti handphone S23, tiba ujuk-ujuk emasnya banyak. Siapa tuh batch? Ujuk-ujuk tiba-tiba handphonenya ganti S23, udah gitu kontaknya masih banyak. Aku percaya apa kata Snoopy ini. Ujuk-ujuk ganti handphone katanya. Jadi ceritanya begini nih. Jadi pokoknya kita Habis pacaran ya. iya pacarnya begini nih. Ngapain pula tanya-tanya pacaran? Agus Aduh. tuh dia nanya tipe kamu tuh gimana? Alah jijik aku nengok kau Gus. Abang Sok-sok jipir. Kok malah diwawancarai hubungan cinta? Tak kemana-mana ya ditanya-tanya. Kok menanya pertemuan jodoh? Karena kita kemana-mana pun disorot netizen, di apa ya, pokoknya dihujat habis-habisan gitu. Kita tuh kan lagi sakit gitu ya, kita juga mondar-mandir capek ke rumah sakit, masih dengar hujatan yang seperti itu gitu. Mereka nggak mikir apa kita juga korban gitu, masih dihujat gitu. Dibilang aku apa tuh, sempet dibilang nyelipin uang lah apa segala macam. Karena Ya kita nyelipin kemana-mana duit pun bodoh. di- Emang benar nyelipin uang buat wawak kau. Masa nggak kau akuin? HP baru belasan juta milik Elmi istri Agus Salim viral, beli dari hasil duit donasi. Nama Elmi istri Agus Salim tengah menjadi sorotan publik terkait penggunaan ponsel. Udah makan, udah. Polemik donasi Mama mau nengok berita si Agus dulu ya. yang menimpa suaminya Agus Salim. Ponsel yang dipegang oleh Elmi dinilai termasuk dalam kategori mewah dengan estimasi harga mencapai puluhan juta rupiah di saat transparansi Udah makan kan? Udah. dipertanyakan oleh publik. Mama mau nengok berita Elmi sendiri ikut terseret mau nengok berita Om Agus yang matanya buta. dana sebesar 250 juta rupiah dari donasi pengobatan Agus Salim. Dana tersebut dikirim dalam 5 kali transfer masing-masing 50 juta rupiah dengan alasan menghindari batasan transaksi pada rekening Agus Salim. Coba Namun, gimana? HP baru belasan juta milik Elmi istri Agus Salim viral, beli dari hasil duit donasi. Nama Elmi istri Agus Salim tengah menjadi sorotan publik terkait Poninya. ponsel mewah di tengah polemik donasi Poninya di korban sini. penyiraman air keras yang menimpa suaminya Agus Salim. Ponsel yang dipegang oleh Elmi dinilai termasuk dalam kategori mewah. Kucing bunda udah Dengan makan, estimasi udah harga barusan. mencapai puluhan juta rupiah di saat transparansi penggunaan donasi sedang dipertanyakan oleh publik. Elmi sendiri ikut terseret dalam polemik ini karena terungkap menerima transfer dana sebesar 250 juta rupiah dari donasi pengobatan Agus Salim. Dana tersebut dikirim dalam 5 kali transfer masing-masing 50 juta rupiah dengan alasan menghindari batasan transaksi pada rekening Agus Salim. Udah jangan ngasih ayam kayak gini ah. Di tengah Muak aku. polemik terkait dana pengobatan, publik mulai mempertanyakan pilihan Elmi yang terlihat membawa ponsel mahal saat menemani Agus dalam kegiatan. Dikit-dikit kalau misalnya ditegur, itu istrinya ngadu sama Mas Agus. Sedangkan kalian tahu Mas Agus itu lagi tahap pengobatan karena dia depresi. Pakai uang donasi. Itu kenapa sih tuh? Kenapa tuh Gus tuh? Kalau ada sih videonya. Itu kenapa bisa timbul ada videonya itu. Coba kasih tahu itu videonya bawa dengan mana tuh? Boleh Bibi mungkin menghadap sini Bibi. Kan ini kan diduganya beli kata-katanya beli dari uang donasi. Saya baru pulang. Dia berada di Agus. Uangnya itu, ya uangnya itu. Aduh, sayang banget Mas Agus kalau Tapi yang saya lihat Bun nggak kerja besok. tersebut ada 35 juta untuk pelunasan rumah. Jadi pelunasan rumah bukan 90 sekian aku nggak tahu. Transfer keluar 20 juta, ada transfer ke rekening orang 10 juta, ada bayar Tokopedia, ada bayar Shopee. Makanya Banyak kali keluar duitnya, entah apa-apa ya. aku langsung nanya sama Mas gini, Mas. Tapi yang saya lihat ya Bang, mutasi tersebut ada 35 juta untuk pelunasan rumah. Jadi pelunasan rumah bukan
90 sekian aku nggak tahu. Transfer keluar 20 juta, ada transfer ke rekening orang 10 juta, ada bayar. Untung aja ketahuan, kalau nggak habis tuh duitnya kemana-mana kan. Makanya aku langsung Beli tikar, beli tilam. Oh, aku langsung nanya sama Makanya dia nggak jadi ke. katanya pelunasannya, kan aku dikirimin tuh pelunasannya 90 juta sekian kan. Aku pikir yang dibuat rumah, kok tiba-tiba ada receh-recehnya. Itu nggak tahu gimana ceritanya. Sudah dapat jawaban. Ini yang komunikasi Mas Giri. Itu yang buat Dia minta maaf. air kerasnya kurang banyak, Bun. Samsung 24 nih, bukan 23 Ultra. Netizen salah tanggap ini. Ini S24 Ultra, harganya cuma 3 juta. Duduk, abisnya duduk, ada banyak sih. Iya. Saya ya Allah kasih sama aku. Iya, tadi kasih cahaya. Allah. Tuh, sekarang bahas soal mutasi dari segi kami. Oke, silakan Mbak. Silakan. Mau tambahkan lagi? Tambahan lagi nih terkait chat dari Mbak Elmi. Pada saat hari Senin 14 Oktober 2024, selesai podcast dari Bang Denny Sumargo. Yang kedua kali, ini ada chat dari Mbak Elmi untuk yang pertama kali beliau chat. Dan beliau di sini menyampaikan ingin menyerahkan donasi ya, sisa donasi tersebut. Boleh dibaca mungkin ya? Oke, ya. sebentar. Ini tanggal? Saya Elmi percaya sama Tenovi yang sangat baik sekali ya. Sebentar ya. Oke. Jadi nggak ada pemaksaan. Ini dari Mbak Elmi, itu nomor Mbak Elmi. nomor Mbak Elmi nih? Iya, itu nomor Mbak Elmi. Ini nomor Mbak Elmi yang sampai sekarang dipakai? Sampai sekarang dipakai. Ini HP-nya Tenovi? HP aku. Ini kok nggak ada namanya di sini? Enggak, dia memang begitu. Oh, nggak save Iya, nomornya. Oke, kita verifikasi aja Mas nomornya. Sebentar. Saya penting ini karena kan katanya komunikasi terjalin, tapi ya nggak di save nomornya begitu kira-kira. Bukan masalah nggak di save, kemarin kita buka. Repot kali lah. Mau HP nggak mau ini yang penting udah ada bukti-buktinya. Agak blow on juga ini. Sama kan nomornya dulu. Sama ya? Oke, 0813. Oke. Boleh dibaca chatnya? Oke, saya baca ya. Ini yang tanggal 14. Tanggal 14. Si Elmi itu adiknya anaknya si Wawa ini ya. Pertama berarti ya. Hah? Si Elmi itu anaknya si Wawa ya. Podcast Bang Densu itu tanggal 13. Tanggal 13. Itu besokannya. Syutingnya tanggal 13, tayang tanggal 14 yang Bang Densu ya. Pemindah bukuan pertama 12. Bentar ya. Oke. Assalamualaikum. Masa Bun antarlah masa capek Bunda. Repot kalian masak-masak. Balik baju Bunda ya. Semua hal yang berkaitan dengan Bang Agus, Elmi usahain info ke Tenovi. Elmi percaya Tenovi orang yang sangat baik sekali. Elmi berterima kasih sekali sudah dibantu. Kalau ada yang kurang dari Elmi, mohon bimbingannya ya. Sekali lagi terima kasih. Ini masuk tanggal... Si Elmi aja minta bimbingan dari si Novi. Tapi lalap kemana-mana. Mbak Novi, kita soalnya kita nggak ngerti apa-apa gitu loh. Jadi Nggak ngerti apa-apa tapi duit udah terpakai. Bagus bilang Mbak Novi kejam, ya bukan kejam masalah donasi gitu. Kan kejamnya itu Mbak Novi itu kenapa mengekspos keluarga Agus lagi tentang masalah-masalah gitu, walaupun itu. Hei Agus, ya. Kau jangan sibuk-sibuk bilang mengekspor. Kau aja kalau nggak masuk dalam kalau nggak masuk kontennya Novi nggak tahu orang kau buta, bodoh. Kok mengekspor repot itu kau kalau nggak masuk ke kontennya Novi nggak tahu orang kau mata buta. Itu pun dipermasalahkan. Netizen Mbak Novi. Ya kalau nggak kena netizen nggak dapat uang sumbangan kau. Berterima kasih kau sama netizen, bodoh. Ya kalau Tenovinya mau memberitahu ke netizen biarlah. Kau juga kalau nggak ada Tenovi mana ada orang menyumbang kau. Nggak ada si Agus ini sok inilah. Iya, saya paham. Saya mengerti. Tak kemana-mana dia. Terima kasih sama orang Mbak Novi, memang orang baik. Kenapa Mbak Novi hancurkan kebaikan Mbak Novi itu dengan
berstatement seperti itu ke keluarga Agus semua. Nggak ada ke keluarga kau aja mengarang-arang cerita Agus. Statement apa? Kau rekayasa semua ucapan. Banyak kali kau merekayasa ucapannya Gus ya. Nggak tahu berterima kasih kau memang. Menyalah-nyalakan netizen lah, menyalah-nyalakan Mbak Novi lah, kejam-kejam segala macam kau bilang. Kalau nggak kena Mbak Novi nggak dilihat, kalau nggak dipakaikan, nggak dimasukkan kontennya, dia nggak tahu orang kau matanya buta bodoh. Novi bayangin nih, Mbak Novi jadi Agus sakit. Mbak Novi jadi Agus sakit nih. Agus jadi Mbak Novi deh, gitu. Kau sakit juga kena mulut kau. Ya, kau nggak mikir sakitnya perasaan si Aji kena mulut kau. Kau bilang kau sakit, tapi kau nggak memikirkan sakit hatinya si Aji. Hah? Kalau Mbak Novi jadi Agus, betapa sakitnya aku. Coba kau lemparkan lagi, betapa sakitnya hati si Aji kena mulut kau. Kau balikkan lagi ke Aji. Hah? Karena mulut kau lah si Aji sakit hati. Kau bisa bilang kau sakit, tapi kau nggak mikirkan si Aji. Terus dibuat kayak gitu. Gimana perasaan Mbak Novi ke Agus? Bagaimana perasaan si Aji ke Agus? Hah? Bagaimana perasaan si Aji? Hah? Kau cuma memikirkan diri kau, tapi kau nggak mikirkan si Aji. Egois kau. Mana? Sampai Agus depresi loh Mbak Novi terakhir. Istri Agus ngajakin Agus bunuh diri. Bunuh diri. Sosok bunuh diri deh. Kau depresi. Si Aji nggak depresi sekarang itu dia. Lebih depresi lagi dia. Gara-gara mulut kau, jadi kena kasus dia. Coba mulut kau nggak terlalu galak, terlalu judes. Nggak menyakitkan hati orang. Nggak akan jadi seperti ini. Iya, tolong deh ya Mbak Novi. Kenapa Gus bilang Mbak Novi kejam? Ya, bukan kejam masalah Nggak sadar diri kau bilang Novi kejam lah segala macam lah. Kau bawa lagi nama-nama ini, nggak genah kau Gus. Pergilah kau. Jadi usut punya usut ternyata Agus nggak sedih banget lagi. Nggak sedih banget lagi, tapi nangis. Agus nggak sedih lagi, tapi nangis. Agus sakit. Agus buta. Tapi Agus sakit. Kayak yang pas awal kan kata Teh Novi, kita mau dibantu misalkan ke sana ke sini pakai mobilnya Teh Novi ya. Tapi pas cuma pertama doang, habis itu kesininya naik Grab terus kita gitu kan. Ya kenapa nggak minta? Sorry, dipotong. Kenapa nggak hubungin aja minta? Kan sebenarnya aku udah bilang hubungi aja timku kan yang punya nomornya Teh Wulan, terus iya, aku kan bilang kita nggak Teh tahu Wulan kan kemana schedule. tanya Pak Ius, katanya Pak besok gimana mau diantar lagi kan gitu. Oh nanti dilihat dulu ada jadwal apa enggak gitu kata dia. Habis itu aku nanyain lagi tuh. Kayak yang pas awal kan kata Teh Novi, kita mau dibantu. Nggak usah naik bus lah, nggak usah diantar nggak usah diantar naik mobil ya, naik saduh. Dan Novi antar naik saduh, ya, dijemput naik saduh aja udah, naik andong. Dijemput naik mobil aja masih teriak. Kan udah bisa beli emas, kan ada duit. Kenapa mesti teriak naik Grab? Kan udah ada duitnya di kantong itu. Naik Grab aja repot, naik kereta api sono, ya, atau naik andong. Naik andong, ya, naik andong, pagi-pagi keliling kota, naik andong sekeluarga bersama Wawa semua meriah. Naik Grab, naik dijemput sama penjemputan Teh Novi sekali aja naik mobil katanya. Emang kenapa sekali aja naik mobil? Kok itu pula yang dipermasalahkan. Nggak usah naik andong, nggak usah naik Grab, ya. Naik Metro Mini sono. Ya, sekali ke Taman Mini. Liburan, healing.
Hai Tuhan. Kok ada lah orang kayak gini modelnya ya? Untuk misalkan kesana kesini pakai mobilnya Teh Novi ya, tapi pas cuma pertama doang, habis itu kesininya naik Grab terus. Nggak usah naik Grab, ya, naik becak mesin. Berikut isi rekaman Agus dan Wawa soal main cantik. Terus saya sebenarnya tidak berharap keputusan akhir itu di kepolisian, karena bikin capek. Itu bukan harapan saya. Tiba-tiba dibawa kayak gitu, nggak tahu. Si Agus nih kadang-kadang pinter kali ngomongnya, bijak kali mulut si Agus ini ya. Bodoh-bodoh pinter. Ya, kan saya bertelepon sama Agus. Kan saya telepon sama Pak Mas Agus sebelumnya kan. Habis Mas Agus, iya Mas Agus itu kan kemarin kita langsung bikin cantik gitu kan. Ya Allah pakai main cantik. Main cantik katanya, ya Allah. Saya juga awalnya seperti itu. Pakai main cantik kata dia. Coba menghargai gitu loh. Dan berharap dia menghargai saya juga karena pada awalnya Main cantik katanya. Main bola kali main cantik. Masa si Agus nggak tahu tiba-tiba dibawa, mau dibawa ke kuburan aja kok tahu Gus? Tiba-tiba Agus dibawa, Agus nggak tahu. Emangnya nggak banyak bertanya ah? Mana mulut si Wawa? Mana mulut bininya? Tanya dong mau kemana? Kok dibawa ke Gunung Kawi mau nggak? pakai ngomong main cantik lagi. Masa nggak tahu? Tiba-tiba Agus nggak tahu dibawa, tiba-tiba dibawa. Kok dibawa ke gua? Ke gua Kalong? Efek gagal dapat duit donasi. bawa duitnya dibalikin aja ke Agus, masalah clear deh. Nggak usah dibalikan ke Agus. Ini berita kapan ini? Apalah salahnya Shopee itu 100.000. Siapapun bisa belanja ke Shopee. Semua dari awal itu memang untuk vokal. Cuman kita kehidupan kita ini kan nggak tentu. Tunggu. Apalah salahnya Shopee itu 100.000. Siapapun bisa belanja ke Shopee. Bapaknya Agus. Kalaupun cuma 50.000, 100.000, mau dibelanjakan kemana, nggak ada masalah. Yang penting bertanya, harus tahu itu duit kemana larinya. Itu duit donasi, semuanya harus keluar dengan transparan, harus terlihat, ngerti nggak? Bukan soal apa salahnya cuma 100.000, 100.000 juga duit, ya, bukan kertas. Itu uang donasi, uang yang disumbangkan untuk mata si Agus. Jadi wajar. Semua dari awal itu memang untuk vokal. Cuman kita kehidupan kita ini kan nggak tentu. Ya namanya pun kami orang susah, macam mana tentu. Jadi kami pun berbuat itu semua. Bukanlah artinya luar dari naluri kami. Kami pun tahu itu. Uang donasi masuk ke rekening Agus. Berarti kan Agus yang punya itu kan. Jadi kenapa kami? Bukan berarti uang si Agus lalu dibuatmu ke sembarang beli. Uang lari ke Agus untuk uang donasi obatnya, untuk obat matanya, ya, Wawa. Uang itu memang uang si Agus, tapi milik donasi untuk mata si Agus, ya, bukan untuk bayar utang, beli Shopee segala macam, tetek bengek. Ujung-ujungnya matanya nggak diobatin, itu yang ditakutkan. Terus minta sumbangan lagi, minta donasi lagi, hah? Kok kira Indonesia itu negara kaya, banyak orang kaya? Kami pun mempergunakan untuk baik, bukan nggak baik. Tumpuk kehadapan. Bukan masalah baik nggak baiknya, ya. Itu harus semua jelas di mana dilarikan tuh duit, dipakai kemana tuh duit. Kami di sini. Ini kalau kami misalnya seperti yang sudah yang lalu, ini rumah kan bertahun-tahun, walaupun setahun 2 tahun tetap kami di sini. Lagipun ini rumah-rumah keluarga kami. Alangkah baiknya kita sesuatu yang mereka buat baik untuk kita balas baik. Kan nggak mungkin kita nggak baik. Bukan urusan donasi. Bukan urusan donasi untuk mata anakmu. Uang donasi buat anakmu, buat mata anakmu biar sembuh. Ya, bukan beli Shopee lah, bayar ini, bayar itu. Nggak genah juga ini. Kalian tahu nggak kenapa Agus itu dengan Hati-hati ya Desa. Kalau Anda mau melawan Pak Tatas, lawan saya dulu lah. Ya, karena apa kan di sini bukan ranahnya untuk adu kekuatan, bukan. Di sini diingatkan oleh adu mulut. Nggak usah ngurusin lagi yang namanya Agus, pusing. Kalau gua jadi Novi, ini yang gua sampaikan. Kalau gua jadi Novi, gua ambil uang yang 1,3,
miliar itu gue titipkan ke pengadilan, gue gugat konsinyasi terhadap seluruh penyumbang. Nanti para penyumbang kalau mau uangnya ambil ke pengadilan. Kalau gue jadi Novi, gue akan lakukan hal itu dan tidak usah urus. Terus ngantri gitu di pengadilan semuanya. Mau berapa ribu orang nongkrong di pengadilan. Jadikan aja udah uang itu nggak mungkin diminta lagi sama para donasi, udah merela mengikhlaskan mereka. Sumbangkan aja ke panti asuhan atau ke orang-orang yang cacat. Ngapain pula pakai ngantri ke pengadilan? Mau berapa ratus ribu manusia nongkrong di situ, ngantri gitu, berjejer gitu. Hah? Udah serahkan aja ke negara atau kemana kek, yang penting jelas larinya kemana. Mungkin dana 9,95 Masa suruh ngantri? juta itu. Masa suruh ngantri? Masa uang kalau mau larikan ke pengadilan ya udah serahkan aja ke pengadilan. Nggak usah bilang pakai mau diminta lagi. Orang donasinya udah merelakan itu duit, taruhlah di pengadilan kayak mau di pemerintahan kayak terserah. Tapi tunjukkan, buktikan kalau uang itu udah lari kemana-mana. Tulis nih, panti asuhan Jawa Barat, panti asuhan yang ada di Medan tuh lagi korban banjir tuh. Kan di Medan lagi ada korban banjir tuh. Ya udah sumbangan ke Medan. Jelaskan larinya kemana. Ya, bantu tuh yang banyak minta pertolongan di Medan. Di Medan kan lagi banjir tuh. Banyak korban yang butuh bantuan. Kesana larikan duitnya. Udah sekalian aja kesana. Ya, nggak usah suruh ngantri ke pengadilan. Ngapain mau ngantri? Mau minta gitu, Pak, saya nyumbang 1.000, mana uang saya? Saya 5.000, uang saya 10.000. Bikin repot, kerjaan lagi. Jadikan aja uang itu masukkan ke yayasan, yayasannya suruh sumbangan ke sana. Transparan, nih duit udah lari ke sini, ke cabang Medan, kemana, ke Bunda. Ke operasi kulit muka. Dipermasalahin apa pada akhir. Itu udah ada pengakuan, tapi pengakuan mereka malah diperolok sama Novi ya, lewat apa? Lewat instastory dia. Nah, sekarang kalau bukan kena kalau ke story atau misalnya di awal-awal juga Agus kan masuk storynya dia. Ayo, nggak ada capeknya, tapi teriak-teriak capek, udah capek, tapi kok diundang sana mau aja kau, menggotong-gotong bantal, bawa bantal, tapi capek katanya, tapi mau diundang sana, diundang sini. Gila ya, jadi kalau uang yang telah dipindah dari Agus ke Yayasan Novi dikembalikan ke Agus sampai sembuh dan sisanya biar dipakai untuk kebahagiaan Agus dan keluarga. Dan dibuka rekeningnya. Yayasan Mbak Novi. Uang yang telah dipindah dari Mas Agus, balik lagi ke awal, ke titik awal di mana ini semua bermula. Anda tidak merasa atau menangkap bahwa memang ada niat baik di balik percakapan itu, bahwa ini semua akan digunakan secara bertahap, ini semua akan digunakan untuk nggak nangkap dia, pengobatan dan sebagainya. Nggak nangkap. Juga akan punya dalam tanda kutip yang ya sibuk si wawaknya minta duit. Masuk dengan Agus, tapi paling tidak kan kita yang sudah dapat sumbangan, kira-kira pasti sumbangan itu digunakan untuk pengobatan dan juga bisa kasih tanggung jawab moral buat orang di luar sana, kira-kira demikian. Kalau dengan pandangan pendapat seperti itu, Agus komentarnya apa? Maksudnya pandangan? Ya, pandangannya bahwa pernah nggak merasa bahwa ini semua adalah untuk kebaikan Agus? Iya. Kalau misalnya Tenopi misalnya katakanlah melakukan itu melalui percakapan, ya kita nggak tahu ya, percakapan ini kan bisa aja orang tersinggung dan lain sebagainya. Tapi kalau itu semua adalah untuk kebaikan, semua adalah untuk tanggung jawab moral Agus juga, Agus nggak mau ikut dalam itu atau merasa terganggu tetap? Merasa terganggu Agus, kan harusnya ke situ larinya. Harusnya nggak usah panjang-panjang ngejelaskannya.
Bilang aja gini, Agus nggak berterima. Agus, gimana perasaan Agus ketika Mbak Novi sudah membantu Agus? Ada nggak sih rasa terima kasihnya? Gitu aja. Orang kayak gini nggak bisa diajak ngobrol kayak gitu. Nggak nyambung telinganya. Mandang kemana? Luar sana, kira-kira demikian. Kalau dengan pandangan pendapat seperti itu, Agus Pandangan apa katanya? Maksudnya pandangan Pandang monyet di Brastagi. Ada pandangan monyet di Brastagi, Gus. Seperti pandangan apa katanya? Seperti pandangan apa katanya? Ngomong sama si Agus jangan panjang lebar kayak gitu. Susah dan nyimaknya. pandangannya bahwa Apa pandangan Agus ketika semua ini dilakukan Tete Novi? Bagaimana perasaanmu ketika ditolong? melakukan itu melalui percakapan ya, kita nggak tahu ya. Apa pandanganmu, baik atau jahat? Tinggal gitu aja bilang. Semua adalah untuk tanggung jawab moral Agus juga. Agus nggak Kepanjangan. Susah dan nyimaknya. Menggunakan dana yang dari kita. Agus kan dari awal pun memang tidak ada perjanjian itu. Gus, nanti kenapa? Ya nggak perlu pakai perjanjian, Gus. Nggak perlu pakai perjanjian, Gus. Masa pakai perjanjian sih? Duitnya harus kesana kemari. Itu kan duit untuk mata kau. Nggak perlu pakai perjanjian. Tanya dulu. Nggak bisa seenak-enak kau aja. Itu kan uang donasi untuk biji mata kau, Gus. Bukan untuk bayar rumah lah, bayar utang lah, beli inilah. Pakai Shopee segala macam, buka-buka internet, beli apa kau? Hah? Beli rantai. Seperti ini, kenapa dikasihkan seperti ini, kenapa dipinjamkan seperti ini kan untuk dana berobatnya Agus. Alangkah baiknya seperti kecuali memang kita udah tidak bisa dibilangin lagi, sudah bisa, ya silakan. Tapi sebetulnya dalam tahapan ini komunikasi Nggak bisa dibilangin, kau aja udah nggak bisa dibilangin, Gus. Untung aja udah ketahuan. Kalau nggak ketahuan, habis tuh duit. Beli rumah kau beli rumah BTN kau langsung. masih dijalin ya. Beli mobil langsung kali dia pun. Beli mobil jalan-jalan gitu ya. Kalau misalnya memang ada, tentu upaya hukum kan upaya terakhir dalam setiap pemidanaan. Tapi Bunda adalah mencari solusi bersama gitu ya. Bun sangat mewakili perasaan mama seluruh nyimak Agus. Ya sama aja kayak Bunda juga. Kesel juga aku sebagai mama. Bahkan terakhir saya komunikasi sama Novi, saya bilang, Nov ini ujungnya mau dibawa kemana? Dia bilang, saya masih fokus bang supaya Agus matanya cepat sembuh. Iya, si Novi itu udah fokus ke matanya si Agus. Masuklah nih si gondrong. Ngelapor sana, ngelapor sini. Ayo sana, fitnah sini. Ngebilangin si Novi yang jahat segala macam, teteh bengek. Jadi riwut suasananya. Pak Bro, hari ini Novi Pratiwi memutuskan untuk menyerahkan. Dia ini kena pengacara udah nggak sama si Agus lagi. Ya kan biasa lawyer. Wajah kemarin sebenarnya langsung ambil tindakan ke JSC segala macam, tapi kan itu udah di luar aku nggak tahu. Nggak pernah belanja Shopee Itu sampai dari anaknya Wawa Belanja Shopee itu anak saya, tapi kan dari uang sendiri. Dari uang sendiri kan ada mutasi Saya rekening. kan ada rekening di situ, jadi dia memang biasa belanja Shopee. Cuman karena memang berbenturan dengan Nyampur uangnya. Iya bersama, jadi di situ kemutasinya ada belanja Belanja apa Shopee. sih waktu itu? Nggak tahu saya Berapa juga. nilainya? Nggak tahu juga, karena memang anak saya nggak ngomong. Nah inilah provokasi seperti ini yang mengatakan di media sosial. Bukan provokasi. Masa nggak tahu itu lari kemana duit? Nggak tahu apa yang dibeli? Hah? Terus diam-diam aja gitu beli? Masa nggak tahu? Nggak mungkin lah nggak tahu apa yang dibeli. Berapa jumlah yang dibeli? Masa nggak tahu? Nggak mungkin nggak tahu. Nggak masuk di akal. Itu bukan masalah fakta. Iya. Kalau bicara fakta, tidak ada hak daripada yayasan tersebut untuk mencaburi rezeki yang diterima Agus. Itu bukan rezeki yang diterima si Agus cara bagaimana. Itu uang donasi. Harus tahu dipakai kemana. Nggak capek orang ini ya.
Pakai anduk apa pakai sarung itu? Ibu saya Gus. Geregetan ya bun, geregetan bener. Ini Adam, sedangkan si Adam ini aja nih, yang si Adam ini, kan dia juga matanya buta ya. Tapi damai-damai aja. Ini si Adam ini damai nih. Ini si Adam ini tahu berterima kasih. Nggak mau udah didempetin sama orang nggak jelas. Tengok si Adam ini. Kan setelah nolong si Agus, nolong si Adam lagi kan. Ini Adam damai-damai aja nih. Kok si Agus mulutnya nyinyir. Ini si Adam damai-damai aja nih. Udah kasih aja ke Adam deh ah. Si Adam aja nggak bermasalah. Jangan salah loh. Jangan pernah melawan orang baik loh Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau Pak. Jangan salah loh. Jangan pernah melawan orang baik loh Pak. Ini rumus dari kakek saya. Hei, ngapain itu? Lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau Pak. Jangan salah loh. Jangan pernah melawan orang baik loh Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan. Emang si Agus ini dari awal juga ada gaya-gaya dia ya. Di TikTok joget-joget dia. Istrinya Mas Agus. Wajah kemana sebenarnya langsung ambil tindakan ke JSC segala macam, tapi kan itu udah di luar aku nggak tahu. Maksudnya apa? Kalau kita sekarang nanti ke depannya ini kita lihat mutasi dulu Mbak. Yang pertama, langkah pertama ini akan mengecek mas. Perbedaan. Nangis tulus dan nangis buatan. Mas, kehilangan penglihatan ini kan sama saja kehilangan cahaya hidup ya. Apa yang membuat kau bertahan sekarang jadinya? Support dari keluarga sih. Kamu kan sekarang udah gak bisa lihat anak-anak lagi kan? Iya. Itu pukulan keras gak buat kamu? Sangat pukulan keras. Apalagi yang kecil kadang suka datang nyamperin kalau mainannya rusak. Ayah ini tolong benerin. Bahkan ini tahu nih tanggal 2 aja ada transfer ke rekening kamu. Bunda I love you. Masa tanggal 3 ditanya Mbak nggak bisa sebutin nominalnya berapa? Kan nggak masuk akal Mbak. Banjir bun, iya banjir ya. Ah muak aku nengok si Agus ini. Banjir ya, kenapa banjir? Keriput, biar aja keriput. Ah, kau pun bising. Kenapa? Istri Agus udah capek bun, mau gantiin nggak? Nggak mau aku. Suruhlah wawaknya. Gotong sana kemari, gandeng sana kemari. Kenapa lah suka banget lihat Bunda Korla wajah kasihan and bicaranya begitu tapi hatinya tulus. Kenapa ya suka banget lihat Bunda Korla wajah kasihan and bicaranya begitu tapi hatinya tulus. Maksudnya kayak mana sayangku? Maksudnya gimana adik Kak Jel? Agus jadi duda apa janda nanti bun? Gak tahu aku. Wawa lagi cari jodoh bun. Emang gak ada suaminya? Hah? Emang si Wawa gak ada suaminya? Sama dong sama si Gondrong. Gak punya bini. Bun, temanku hamil pas lihat Agus mual dia. Dia udah ya. Bun, coba bilang Agus bun. Gak mau aku. Bun, masa apa hari ini? Masa apa ya? Itu yang udang bunda tuh kemarin diapain enaknya ya? Udang bunda itu yang bunda buat udang kayak buat apa itu? Enaknya diapain ya? Hah? Enakan diapain ya? Coba kita tengok medan banjir ya. Nggak siap-siap medan banjir sampai sekarang. Hah? Nggak ada solusinya ya? Hah? Terus kayak mana banjir itu? Adalah sanalah kok Agus, muak aku. Medan banjir. Terus kayak mana medan banjir? Berenanglah kalian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini guys, kalian lihat ini. Banjir kota Medan nih. Tinggal atap ya semua nih, pinggir sungai.
Allah. Ya pinggir sungai wajar lah, pinggir sungai. Namanya juga tinggal di pinggir sungai, ya tanggung jawab lah sendiri. Ya namanya tinggal di pinggir sungai. Ya sungai, ya banjir ya sungai kena imbas. Ya namanya di pinggir sungai. Kau pun lucu, pinggir sungai yang kau tonton. Jangankan banjir begitu. Air dari Brastagi aja bisa banjir. Namanya orang tinggal di pinggir sungai. Ya wajar lah imbasnya rumahnya kerendam. Hari pencoblosan Pilkada 2024 Medan dikepung banjir. Kota Medan dikepung banjir pada hari pencoblosan Pilkada serentak. Bun Agus titip salam. Nggak usah, nggak perlu. Titip salam aja sama kau. Udah ya, Bunda capek lah. Aduh capeknya kalau nggak kerja.